Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-20 ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menghitung besar energi listrik. Ya, kita akan masuk ke materinya. Anak-anakku diperhatikan. Penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Energi listrik dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan manusia sehari-hari seperti memasak nasi, menyalakan peralatan elektronik, kebutuhan industri, perkantoran, dan lain sebagainya. Namun, meski energi listrik dapat diperoleh dengan mudah, pemanfaatannya tetaplah harus apa? Harus bijaksana, ya betul. Nah, listrik dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan seperti berikut. Yang pertama, menghasilkan cahaya untuk penerangan. Listrik dimanfaatkan untuk memberikan sumber energi bagi lampu-lampu yang akan memberikan penerangan di malam hari. Ketika arus listrik mengalir pada kawat penghantar pada lampu, maka terjadi panas dan menyebabkan lampu menyala. Yang kedua, menghasilkan panas untuk berbagai keperluan. Listrik juga dapat menghasilkan panas. Contohnya pada peralatan-peralatan seperti penanak nasi dan pemanas air. Arus listrik yang mengalir akan memberikan panas sehingga nasi dapat tanak dan mendidihkan air. Yang ketiga, menghasilkan gerak menunjang kebutuhan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat berbagai macam kebutuhan yang menggunakan listrik untuk menghasilkan yang namanya gerak. Contohnya kipas angin, mesin cuci, mobil listrik yang menghasilkan gerak untuk memudahkan manusia dalam segala aktivitasnya. Yang keempat, menghasilkan bunyi demi kepentingan manusia. Energi listrik dalam pemanfaatannya juga dapat memberikan perubahan energi menjadi energi bunyi. Misalnya pada alat pengeras suara, radio, pemutar musik, amplifier, dan lain sebagainya. Pada radio, energi listrik digunakan untuk mengubah gelombang magnet listrik yang ditangkap oleh antena menjadi energi bunyi. Kemudian energi bunyi yang ditangkap diperkuat dan dikeluarkan melalui yang namanya speaker. Ya. Penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari berasal dari PLN yang membutuhkan biaya energi listrik. Nah, ini adalah 4 manfaat listrik yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Ya, peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Nah, untuk memudahkan muatan listrik diperlukan yang namanya usaha atau energi. Perumusan dari energi listrik sebagai berikut, yaitu W sama dengan V kali Q, yang mana W adalah energi listrik satuannya Joule, V adalah tegangan listrik atau beda potensial satuannya volt, Q sama dengan muatan listrik satuannya Coulomb. Berdasarkan rumus di atas dapat diturunkan perumusan energi listrik yang lain seperti W sama dengan V kali I kali T, W sama dengan I kali R kali I kali T, atau diringkas W sama dengan I pangkat 2 dikali R kali T, atau V sama dengan W per I kali T, atau T sama dengan W per I kali V, I sama dengan W per V kali T. Nah, satuan energi juga dinyatakan dengan kalor
atau panas. Konversi kesatuan ini dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan 0,24 kali I kuadrat atau pangkat 2 dikali R dikali T. Nah, untuk memahami soal yang Bapak jelaskan tadi, rumus dari mencari energi, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, sebuah lampu pijar 220 volt per 0,5 A menyala pada tegangan tetap selama 5 menit. Hitunglah energi listrik yang telah digunakan oleh lampu tersebut bila pasang pada tegangan yang sesuai. Caranya adalah kita tulis penyelesaian. Diketahui Pi sama dengan 220 volt, I-nya adalah kuat arus listriknya 0,5 ampere. T waktunya sama dengan 5 menit. 5 menit ini kita jadikan detik, yang mana 1 menit 60 detik. Tinggal kita kalikan 5 dikali 60 dapatnya 300 kon atau detik. Yang ditanyakan adalah energi listrik atau W. Jawab, W sama dengan Pi kali I kali T, yaitu P 220, I 0,5, T adalah 300. Tinggal kita kalikan, dapatnya adalah 33.000 Joule. Jadi energi listrik yang digunakan oleh lampu adalah sebesar 33.000 Joule. Ya, contoh soal yang kedua, diperhatikan. Sebuah solder listrik mempunyai hambatan 20 ohm, akan digunakan selama 30 menit. Jika arus listrik yang mengalir 1,5 A, berapakah banyak kalori yang ditimbulkan oleh solder tersebut? Penyelesaian. Diketahui R adalah hambatan sama dengan 20 ohm, I kuat arus listrik sama dengan 1,5 A, T waktu sama dengan 30 menit. Ingat tadi 1 menit 60 detik, tinggal kita kalikan 30 dikali 60 dapatnya 1800 kon. Yang ditanyakan di sini adalah energi listrik W. Jawab, W sama dengan 0,24 kali I kuadrat kali R kali T sama dengan 0,24. 1,5 A nya ini karena dia ada kuadrat pangkat 2, berarti tinggal kita kalikan 1,5 kali 1,5 dapatnya adalah 2,25. Kemudian R adalah 20, T adalah 1800. Kita kalikan semuanya, 0,24 kali 2,25 kali 20 kali 1800 dapatnya adalah 19.440 kalori. Ya. Nah, kalori yang ditimbulkan oleh solder sebesar 19.440 kalori. Nah, contoh soal yang ketiga. Dalam sebuah pengantar mengalir arus listrik 0,25 A selama 1 menit. Apalagi energi yang timbul 1,6 kJ, beda potensial pada kedua ujung pengantar sebesar titik-titik pol. Kita tulis penyelesaian. Diketahui I kuat arus listriknya sama dengan 0,25 A ampere. W adalah energi listriknya sama dengan 1,65 kJ dijadikan joule, berarti dia turun ada 3 tangga turunnya, yaitu hektojoule, dekajoule sampai ke joule, berarti dikalikan 1000. 1,65 dikali 1000 dapatnya 1650 joule. T waktu 1 menit tadi 60 detik, tinggal dikalikan 1 dikali 60 dapatnya 60 skon atau detik. Yang ditanyakan adalah beda potensial atau tegangannya. Jawab, Pi sama dengan W per I kali T. W nya 1650 joule, I kuat arus listriknya 0,25 A ampere, kemudian T adalah 60 skon detik. Nah, kita kalikan dulu yang di bawahnya, 0,25 kali 60 dapatnya 15. Kalau sudah dapat tinggal kita bagikan, yaitu 1650 dibagi 15 dapatnya 110 volt. Jadi beda potensial pada kedua ujung pengantar sebesar 110
volt. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami oleh anak-anakku, bisa dimengerti, bisa dipelajari kembali. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.